Terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita lanjut. Bagaimana cara mengatasi lansia atau orang tua kita yang sedang tantrum. Poin 3. Poin 3. Relate tuh yang pertama. Cari tahu penyebabnya. Kedua, kita juga tetapkan batasan diri, tegas, konsisten, ajak semua anggota keluarga konsisten. 3. Kalau udah mulai apa tadi Ki? Dia udah mulai ngomel-ngomel, tantrum yang berlebihan, resah, nadanya tinggi, kita jadi keluar tanduk, karena sama kita nggak digubris, akhirnya dia keluar tanduk, tapi pada akhirnya kita terpancing, ya kan? Ini kok marahnya berlebihan, akhirnya saya keluar jenggot, taring saya keluar gitu kan. Apa caranya yang paling utama kalau ngadepin orang tua lagi tantrum seperti itu dan tidak mau atau tidak bisa dikasih tahu dan sudah maksimal tidak bisa dikasih tahu? Pertama, dipastikan cek lingkungannya tidak ada barang-barang berbahaya. Nah, betul. Itu dulu. Kadang kita suka kelewat tuh. Kita lagi kesel, orang tua kita kita udah gak kuat nih. Pertama, cek dulu lingkungannya, sekeliling dia adakah barang-barang yang berbahaya. Bila ada, singkirkan. Oke. Kedua, adakah barang-barang yang bisa memicu dia untuk lebih mengundang tantrumnya, ataukah itu apakah itu gelas atau apa yang bisa bakalan merusak dan akhirnya menyusahkan. Take out, jangan deketin. Kenapa? Karena kita harus menghindar. Nah itu, ya kan? Berarti kan kitanya yang harus tarik nafas. Tarik nafas, kita menjauh itu untuk menenangkan hati. Bukan ngebiarin. Bukan marah ya. Bukan marah juga. Marah sih, iya marah. Tapi habis itu bukan dilawan. Ya. Nggak harus dikonfrontir, tidak harus selalu segala macam. Tidak harus diikutin, tidak harus dilayanin. Gimana tuh caranya tuh? Ya kan? Diberi pengertian, karena susah ya. Karena kita masih tahu orang tua kita sih. Iya. Kalau kita sama teman masih bisa, lu nggak boleh gitu. Apaan gitu? Masih bisa gitu ya. Tapi kalau sama orang tua pada saat segala macam ada kita istighfar Bu, astagfirullah ya kan. Coba tenangin dulu. Coba kita kasih pelan-pelan. Masih juga nggak bisa segala macam ini tuh. Kita udah nyerah nih, ya kasih bendera putih, ya singkirkan semuanya. Mari kita tinggalkan pelan-pelan. Tinggalkan itu artinya menjauh. Jadi biar keduanya juga ada emosi kita porsi masing-masing untuk meredam gitu ya. Karena apa? Kalau sama-sama tinggi, sama-sama malas, udah selesai. Sejauh itu kita akan repotnya minta ampun. Beneran. Akhirnya malah akan jadi panjang ya, kali lebar. Oke. Jadi kita tuh sebaiknya juga paham dengan kondisi yang berlaku. Bukan kita jahat loh. Ya. Masalah tentang penegasan kan, jahat, nggak sayang orang, enggak, bukan. Justru karena kita tahu apa yang bagus, yang baik untuk kedua belah pihak, ya itu kan mental kita juga, benar nggak? Ya kan? Sebentar, ada azan. Lanjut. Oke, berikutnya, kalau tadi sudah kita backstep ya, karena menahan emosi dan supaya meredam situasi kondisinya biar sama-sama kondusif, ya kan, kita bisa juga minta bantuan dari keluarga atau anggota keluarga yang lain, ya kan? Itu dong AI. Enak nih hari ini kayaknya. Burung-burung banyak nih AI. Ini kalau misalnya udah agak-agak teduh, si burung-burung ini mampir ya, Sa. Oke, setelah itu ada poin berikutnya. Apakah AI merubah perhatian. Gini. Caranya, ini parah ini. Gini, misalnya gini, kan lagi marah nih. Lagi marah misalnya nih. Dia tunggu dulu. Bikin perhatian baru kali. Kita cari sesuatu ya yang bisa merubah atensi dia atau kita distraksi. Kita bikin kayak gimana distracted by, jadi apa aja yang bisa kita lakukan, misalnya tiba-tiba ajak dia. Anak kecil kalau misalnya mau coklat, mama nanti beliin roti. Gini, jadi oke, diam dulu tapi nanti boleh ya, selama misalnya apa gitu. Nah sama orang tua juga gitu, Kik. Jadi misalnya gini, oke ya udah tunggu dulu ya, tenang dulu, misalnya seperti itu. Siapa yang nanti mau jalan-jalan ke taman, misalnya gitu kan. Nanti dia ini atau apa sesuatu yang bisa mengalihkan dari negatifnya menjadi yang lebih positif. Dan ini penting banget gitu. Contohnya lagi misalnya cerita masa lalu?
Bisa, itu Memori. bisa. Memori indah. Memori pokoknya apa aja deh, obrolan ringan, memori masa lalu, lihat-lihat apa namanya dulu? Album. Album foto, ya kan? Di zamannya ibu atau bapak dulu, inget gak apa segala macam. Itu memang perlu perjuangan sih, dari tantrum untuk masuk ke proses itu sih perlu perjuangan. But at least we tried. Dan Ya. kalau memang berhasil, ini enak ya. Jadi lebih smooth gitu, lebih lancar. Oh iya, gitu ya. Jadi harus tahu persis gitu, kira-kira apa yang menjadi hambatan pada saat itu, tantrumnya karena apa, itu Ya. kita benar-benar paham kondisinya, terus kita alihkan pelan-pelan. Ya, misalnya senang menyanyi gitu, misalnya ya udah ibu sabar. Kalau nggak dengerinnya, Iya, denger lagu misalnya gitu, Oh. tiba-tiba dengerin ya setangkai anggrek bulan, masih ingat bu, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi betul-betul kita bisa berharap pada saat itu orang tua kita atau lansia ini akan meredam emosinya, akan merubah mindsetnya dia, atau akan segera pola pikirnya itu kembali kepada hal-hal yang lebih tenang, ya. Jadi jiwanya akan kontrol emosinya tuh jauh lebih bagus. Boleh nggak sih dilibatkan dalam kegiatan kita di rumah sehari-hari misalnya? Apa tuh? Boleh aja. Misalnya ditugasin aja misalnya, Bu jangan lupa ya besok kita sama-sama untuk jadwal. Kita kasih PR. Itu bener. Kasih PR. Kasih Iya kerjaan. kan? Kasih PR misalnya gini. Oh iya, Ibu ingat ya, besok aku tuh harus nganter atau harus jemput anakku jam 3 ya. Ibu bantuin aku ya. Aku takut lupa nih, misalnya gitu. Ibu jangan lupa ya, besok kan aku tuh mau masak, ya kan? Ibu tolong bantuin aku ngitung ini ya, gitu. Jadi kasih aja sesuatu tugas yang betul-betul bisa membuat beliau itu merasa kayak Dilibatkan. Dilibatkan, dibutuhkan gitu. Nah, itu berperan loh, beneran. Jadi akan berkurang tuh tantrumnya, uring-uringannya, itu bisa. Benar. Kayak terfokus sendirian aja di kamar aja, mantap sama pikiran dia sendiri. Cakep ya kan? Kita perlu kerjasama. Nah, perlu kerjasama. Balik lagi ke support system pihak, betul. Jadi support systemnya. Kalau kita punya orang tua yang sudah lansia, ya sudah usia 60-70 tahun, 70 masuk 80, bahkan alhamdulillah sampai 90 tahun, panjang umur ya, yang bermanfaat. Ini sungguh-sungguh berkah kan buat kita. Tapi sebelum ke step berikutnya, kita juga pengen ngingetin support system nih, balik lagi ke nomor 1. Iya, support system, betul. Jadi kalau misal anaknya ada 4, ada 5, iya, kita dikasih tugas masing-masing. Iya. Jadi jangan yang biarin lah, ada kakak gue. Bener, biarin ke kakak gue aja, atau ke adik gue aja, nggak bisa. Judulnya Mari Bagi Tugas, MBT ya. Tolong ditulis nilainya, tolong ditulis MBT kalau kamu punya kakak tadi. Sini kata Mama Ira, ayo kita bikin MBT, Mari Bagi Tugas. Nah, ya kan, taruh tuh di kertasnya di mana aja ya yang bisa kebaca. Pengalaman aku pribadi ya, Mama Ira, aku sebagai anak yang paling kecil di antara 5 saudara kakak-kakakku. Jadi aku tuh ada porsinya waktu almarhumah mama di rumah sakit di HCU sampai hampir sebulan. Iya. Jadi kita tuh yang bergantian tanpa harus ada perintah. Si Ono, ini harus ini. Ya. Itu tuh dengan sendirinya tuh udah ngerti gitu. Ya. Tidak boleh buat kita untuk Iyalah. selalu perhitungan merawat orang tua. Sekali. Ini serius nih. Oke. Jadi kita itu berangkat dari hal yang paling basic, yaitu hati kita sebagai anak. Karena kalau kita nggak ada mama, kita aja belum sesukses sekarang. Artinya berbakti kepada orang tua, tidak hanya berbakti memberikan materi, berbakti hanya memberikan perhatian, berbakti hanya sentuhan, tapi itu harus ditanamkan, benar nggak sih? Di dalam hati kita. Jangan pernah berhitung tentang bagaimana kita berkorban untuk orang tua kita. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa. Dan jangan punya alasan, ini keluarga gue, anak-anak gue. Ya. Nah, yang kayak gitu juga. Makanya kita bilang support systemnya itu harus jalan. Ya, nggak bisa semuanya ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kamu, dan tidak bisa. Jadi betul-betul support system itu kembali pada yang awal tadi, bahwa semuanya harus come up dengan rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan atas dasar cinta, ya, karena orang tua tidak akan bisa tergantung sampai kapanpun, ya. Jadi, semangat. Tapi satu lagi, kalau memang nggak bisa juga, bawa aja konsultasi ke psikolog. Oh iya dong.
Iya. Terakhir. Itu last ya action. masa atuh. Last action. Kok pakai atuh ya? Ya, maksudnya kalau memang seandainya sudah tidak memungkinkan lagi kita atasi, kita handle, yuk mari kita konsul kepada yang ahlinya. Seperti itu. Itu yang sudah menjadi last action gitu ya. Dan ini harus kita pastikan jangan sampai nanti kedua-duanya mengalami, atau kita dengan orang tua kita mengalami ledakan emosi yang berlebihan, ya kan? Makanya kita perlu orang yang lebih paham, lebih mengerti how to control our emotion gitu kan, satu dengan yang lain. Terus habis itu juga apa kira-kira yang salah satunya kenapa kita harus konsul ke ahli, bukan cuma keterbatasan buat kita, bukan ketenangan, lebih fokus lebih fokus kita sehat aja, cara kita bisa lebih pemikirannya. fokus untuk menghandle semua sisi, Ya. untuk kepentingan kita dan kepentingan orang tua. Kalau ada ilmunya kan kita pasti akan nggak egois akhirnya. Lebih kontrol, lebih paham lah. Oh ini kita nggak tahu, kemarin kita nggak ngerti. Oh ini salah, ini nggak boleh. Betul sekali. Oke, Nila dari mana tadi Kika? Pekanbaru. Kita jalan-jalan aja Pekanbaru Pak ya. Pekanbaru ada apa ya? Oh banyak. Ya Nila, terima kasih banyak Nila. Nah, Mama Ira mau mengajak semuanya Bapak, Ibu, anak-anak Mama yang pengen ngobrol sama Mama Ira, langsung follow IG-nya kita Ira Maya Sofaril, lalu langsung DM aja. Mama Ira, ayo dong diangkat ide apa? Aku mau ngobrol dong sama Mama Ira soal ini. Ayo dong Mama Ira dibawa topiknya. Let's go. Let's do it. Yuk, Bapak Ibu, kita lakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas hari ini dengan hati yang penuh riang dan gembira. Saya Ira Maya Sofaril, because this is real.